Halo sahabat Nalanda, Namo Buddhaya. Selamat datang di Nalanda Jataka. Penuh kisah-kisah seru dan kaya akan motivasi. Bersama saya Hendranus Arya. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah Jataka berjudul Dua Angsa dan Seekor Kura-Kura. Yuk, langsung saja kita ke ceritanya. Pada suatu masa, di danau yang indah, di tepi hutan Himalaya, hiduplah dua ekor angsa putih yang bernama Sankata dan Wikata. Mereka berteman baik dengan seekor kura-kura yang bernama Gangburiwa. Ketiga sahabat ini tinggal dengan damai di danau tersebut. Mereka bermain air, berbagi cerita, dan saling menjaga. Namun, musim kemarau pun telah tiba. Air mulai surut, ikan-ikan pun mulai menghilang, dan makanan pun sulit didapat. Sangat prihatin dan keadaan sahabatnya. Kedua angsa ini pun mendekati Gangburiwa. Sahabat-sahabat Gangburiwa, kata Sankata dengan lembut, "Air danau ini hampir kering. Kami sebagai burung bisa terbang ke Gunung Cigaguta yang airnya melimpah, tapi kami tidak tega meninggalkanmu sendirian." Gangburiwa merunduk sedih. "Aku tidak bisa terbang seperti kalian. Aku hanya bisa merangkak perlahan. Jika aku berjalan kaki, aku pasti akan mati karena kehausan." Wikata, angsa yang kedua, berpikir sejenak. "Aku punya ide. Kami berdua akan menggigit ujung sebatang kayu yang kuat. Kamu harus menggigit bagian tengah kayu itu dengan menggunakan mulutmu. Namun, ingatlah pesan kami. Jangan berbicara sepatah kata pun selama perjalanan. Apapun yang terjadi. Jika kamu bicara, kamu akan jatuh dan tewas." Gangburiwa setuju dengan gembira. "Aku akan diam. Aku tidak akan membuka mulut. Aku berjanji." Keesokan harinya, kedua angsa membawa sebatang kayu yang kokoh. Gangburiwa menggigit yang kuat. Santaka dan Witaka terbang tinggi. Masing-masing memegang salah satu ujung kayu, dengan Gangburiwa bergantungan di bawahnya. Perjalanan panjang pun dimulai. Mereka melintasi lembah, sungai, desa kecil. Ketika melewati desa kecil, anak-anak kecil yang sedang bermain di sawah mendongak ke atas. Mereka melihat pemandangan aneh. Dua angsa membawa kayu, dan di kayu itu bergantung seekor kura-kura. Anak-anak itu berteriak sambil menunjuk ke atas. "Hei, lihat kura-kura bodoh itu digendong angsa. Kura-kura apa yang bisa terbang? Pasti dia sedang dihukum. Lihat, ia melotot seperti katak." Gangburiwa mendengarkan ejekan itu. Amarah dan rasa malunya memuncak. Ia ingin sekali membentak. "Aku bukan kura-kura bodoh, dan aku tidak sedang dihukum." Ia lupa pada janjinya. Ia membuka mulut menjawab ejekan itu. "Kalian anak-anak nakal. Aku lebih." Begitu mulutnya terbuka, ia kehilangan gigitan pada kayu. Gangburiwa jatuh terlepas dari ketinggian, dan akhirnya tewas di tanah yang keras. Sankata dan Witaka hanya bisa berputar-putar di udara dengan sedih. Mereka mendarat di dekat sahabatnya, tetapi sudah terlambat. Wikata menggelengkan kepala. "Kita sudah memperingatkanmu, sahabatku. Seharusnya kau tahan, baringkan mulutmu hanya sebentar." Sankata menimpali. Lebih baik diam dan dianggap bodoh, daripada berbicara dan membuktikan kebodohan sendiri. Dengan berat hati, kedua angsa itu melanjutkan perjalanan ke danau Citrakuta sendirian, meninggalkan pelajaran pahit bagi siapapun yang mendengar kisah ini. Sahabat Nalanda, dari kisah ini kita bisa memetik satu pesan moral, yakni kita harus bisa mengendalikan emosi dan menjaga ucapan. Emosi dan menjaga ucapan terutama saat sedang dalam situasi genting. Terkadang diam lebih berharga daripada 1000 kata yang diucapkan tanpa kendali.
Ejekan orang lain tidak perlu selalu ditanggapi jika membayangkan diri sendiri. Sampai jumpa di Nalanda Jataka selanjutnya.